Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Dan kita telah membahas hadis yang ke-30 dan kita memasuki pembahasan hadis yang ke-31. Hanya saja karena pembahasan hadis ke-31 ini terkait dengan pembahasan hadis sebelumnya, bab sebelumnya, maka kita mengulang sedikit tentang hadis yang ke-30 atau pembahasan tentang pembagian nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau i'tiqad keyakinan akidah para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahum, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah dalam perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, prinsipnya adalah bahwa Ahlus Sunnah menetapkan, meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya melewati Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan Allah juga menafikan dari dirinya sifat-sifat yang penafian itu juga terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan prinsip Ahlu Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat, bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama dan nama-nama Allah dalam bahasa Arab, dan bangsa Arab mereka sudah mempunyai kebiasaan setiap menyebut atau menamakan anak mereka, anak-anak mereka, budak, hamba sahaya, bahkan binatang yang mereka namakan, setiap nama itu mempunyai makna dalam bahasa Arab. Sehingga penamaan mereka terhadap anak-anak mereka, terhadap budak, dan juga bahkan binatang, bahkan sebagian di antara benda mati yang disebut dengan benda mati ada namanya. Gunung ada namanya, Gunung Uhud. Ini gua ada namanya. Dan seluruh nama itu yang di dalam bahasa Arab ada maknanya. Uhud ada maknanya, Hira, Sur ada namanya, semuanya ada maknanya dalam bahasa Arab. Sehingga ini sudah menjadi pemahaman kebiasaan bangsa Arab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini seluruhnya, maka di dalam Al-Quran
Allah menyebut dirinya dengan berbagai nama, dan seluruh nama Allah dalam bahasa Arab semuanya mempunyai makna, dan makna-makna itu mengandung sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahman mempunyai kandungan makna rahmah, maha pengasih, maha penyayang. Al-Khaliq, Allah maha pencipta, dan maknanya jelas dalam bahasa Arab. Sehingga ini adalah merupakan i'tiqad, keyakinan yang bisa dipastikan. Demikianlah bangsa Arab memahami Rasulullah dan para sahabat, yang notabene mayoritas bangsa Arab ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka. Ketika diturunkan kepada mereka, bangsa Arab, Rasulullah SAW pertama kali berdakwah hingga akhir hayatnya 23 tahun. Mayoritas yang masuk Islam dan yang didakwahi adalah bangsa Arab. Meskipun Rasulullah SAW kemudian ketika di fase Madinah mengirim surat kepada para raja, penguasa di luar Jazirah Arab, di luar bangsa Arab, kepada para penguasa, yang mana Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Maka setiap wilayah dan negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, maka diajarkan di sana, di setiap tempat, di Mesir. Nah, ini yang selain Jazirah Arab, karena yang di Jazirah Arab mereka berbahasa Arab. Di luar Jazirah Arab yang mereka menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Arab, maka sejak dikuasai oleh Islam, maka mereka mempelajari atau diajarkan kepada mereka, dan bahkan dalam perbincangan ini berubah dari bahasa yang asalnya mereka tidak berbahasa Arab, bahkan kemudian dalam perbincangan sehari-hari berubah wilayah yang dikuasai oleh Islam menjadi berbahasa Arab. Di Afrika, wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, di Mesir, Sudan, Tunis, yang asalnya tidak berbahasa Arab, berbahasa Arab di kemudian hari sampai sekarang. Di negeri Irak, mereka tidak berbahasa Arab, tapi ketika diutus dan ketika ditaklukkan, maka berubah. Di negeri Irak mereka berbahasa Arab. Demikian selanjutnya di tempat yang lain, di negeri Syam, bukan bahasa Arab, tapi setelah dikuasai Islam berbahasa Arab. Sehingga untuk memahami bahasa Arab, maka harus sesuai dengan bagaimana bangsa Arab ketika Rasulullah SAW diutus. Mereka menggunakan bahasa itu, yang mana setiap nama itu mempunyai kandungan makna. Masya Allah. Nah, disitulah para ulama mereka menyusun kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, yang dinukil dari para salaf. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang istiwa, bagaimana beristiwanya Allah, istiwa maknanya jelas dalam bahasa Arab. Imam Malik menjawab, istiwa maklum, maknanya maklum, jelas, tidak perlu ditanyakan maknanya. Artinya karena maknanya sudah sangat jelas, istiwa di atas. Adapun bagaimananya, ini yang tidak diketahui. Hakikatnya yang tidak diketahui, bagaimana Allah beristiwa, ini yang tidak diketahui. Wal kaifu majhul, tidak ada informasi, karena ini perkara gaib, yang mana tidak ada informasi dari Rasulullah SAW. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat Allah istiwa wajib. Semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah wajib diimani. Nah, ini ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah di atas, beristiwa di atas arsy, Rasulullah mengabarkan juga dengan bahasa yang sama, bahasa Arab,
beristiwa di atas arsy, Allah di atas, Allah malaikat naik atau diturunkan Al-Quran dari Allah. Ini diturunkan, diutus malaikat turun ke bumi. Nah, ini dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya mempunyai kandungan makna yang sangat jelas dan gamblang, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Makna ini sesuatu yang tidak ada perselisihan di kalangan bangsa Arab, sehingga mereka bangsa yang sudah faham ini akidah, keyakinan bahwa Allah di atas ini, keyakinan yang baku, paten, tidak berubah dari para nabi sebelumnya sampai Rasulullah. Demikian juga ini yang diajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai para ulama sampai saat ini, sampai hari kiamat. Keyakinan ini nggak berubah, keyakinan bahwa Allah di atas. Tapi kemudian bermunculan setelah diterjemahkan filsafat, buku-buku filsafat yang ditulis oleh para tokoh filsafat Yunani, yang notabene mereka ateis. Mereka menulis filsafat, mereka orang-orang ateis. Diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dianggap sebagai sebuah kebenaran dan ingin dikompromikan dengan Islam, dengan akidah, tapi justru yang jadikan pegangan patokan adalah kaidah-kaidah filsafat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dinamakan dengan ilmu kalam, yang akhirnya yang dimenangkan adalah kaidah filsafat ini. Waliyadzubillah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah yang jelas sebelumnya maknanya, ini keyakinan para salaf sejak diterjemahkan dan kemudian dijadikan, atau Mu'tazilah ketika itu berkuasa atau dekat dengan penguasa, yang akhirnya penguasa pun terpengaruh. Nah, ini dengan akidah ini jadilah kemudian tersebar, bahkan seakan inilah kebenaran. Sementara akidah salaf pada masa itu diuji. Ini diuji, orang yang meyakini atau mempertahankan akidah ini disiksa, dipenjara, diancam, bahkan dibunuh sebagian di antara mereka, hingga akhirnya ketika itu para ulama mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang berat, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini rentetan sejarah panjang di mana muncul kesesatan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Mereka membagi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam beberapa kelompok, yang sebenarnya bisa diterima pembagian itu sebagai sekedar pembagian. Tetapi mereka, para kaum Asy'ariyah, ini Mu'tazilah dan yang lainnya, membagi untuk memilah-milah mana yang diterima, mana yang ditolak. Padahal secara keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat tersebut ada di dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka mempunyai pemahaman tidak semua yang disebutkan dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bisa ditetapkan. Bahkan mereka menolak, mentakwilkan, bahkan menolak sifat-sifat tersebut. Inilah yang menjadi sumber kesesatan. Nah, dalam pembagian nama dan sifat Allah, karena tadi setiap nama mempunyai kandungan sifat, tapi tidak sebaliknya, maka para tokoh mereka membagi. Sekedar pembagian ini bisa diterima untuk mempermudah pemahamannya, mana yang mereka tolak dan mana yang ditetapkan. Tetapi ahlu sunnah menetapkan kaidahnya, semua nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, jika Allah menetapkan di dalam Al-Quran, maka ahlu sunnah menetapkannya.
dengan makna sebagaimana datangnya, aslinya, tanpa membagaimanakan, tanpa menanyakan atau menetapkan, mengkhayalkan bagaimana. Perkara gaib serahkan kepada Allah. Tetapi yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya jelas, maka ditetapkan oleh ahlu sunnah. Ini. Maka sifat Allah di dalam Al-Quran ada dua kelompok. Ada sifat yang dinafikan, disebut dengan sifat manfiyah. Ada yang disebut dengan sifat yang ditetapkan, sifat musbatah atau ijabiyah. Ini ditetapkan. Yang dinafikan contohnya Allah menafikan dari dirinya kezaliman, ketidakmampuan. Allah menafikan dari dirinya tidur, mengantuk. Nah ini, tidak mampu, buta atau setengah buta, buta sebelah mata. Ini dinafikan dari Allah. Maka ini sifat-sifat yang dinafikan, maka ahlu sunnah menafikannya, menafikan dari Allah Azza wa Jalla dengan kandungan dalam penafian itu menetapkan kesempurnaan lawannya. Kezaliman, apa maksudnya? Menetapkan kemahaadilan Allah. Itu makna dari penafian zalim. Menafikan ketidakmampuan, maka berarti menetapkan kemahakuasaan Allah. Ini. Tidak ada sekutu, menetapkan keesaan Allah. Demikian. Itu sifat-sifat yang dinafikan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, mengandung makna penetapan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Kemudian ini secara umum. Kemudian sifat-sifat yang ditetapkan terbagi menjadi dua kelompok. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Sifat yang terkait dengan zat Allah seperti sifat keberadaan Allah, wujudnya Allah. Jadi sifat-sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Nah ini sifat kemahatinggian Allah. Ini sifat zat, sifat kemahatinggian Allah, sifat kemahakuasaan Allah, sifat yang mana tidak pernah terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Ini sifat dzatiyah. Ini contoh-contoh sifat dzatiyah Allah yang terkait dengan ilmunya Allah. Maka Allah senantiasa memiliki sifat ilmu, sifat kemahakuasaan, sifat kehendak. Artinya Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini sifat yang terkait dengan zat, tidak terpisah dari Allah. Nah, ada sifat-sifat dzatiyah itu yang mana sifat itu terbagi menjadi dua, yang langsung bersifat maknawiyah seperti ilmu, kekuasaan, kemahakuasaan, kehendak. Ini sifat maknawiyah. Ada yang sifat dzatiyah dan terkait dengan zat Allah yang bagi makhluk itu seperti anggota tubuh, mata, ini, tangan, dan yang lainnya. Yang mana jika ditetapkan bagi Allah seperti jari, maka ahlu sunnah menetapkan sifat itu. Sifat itu ditetapkan oleh ahlu sunnah, para salaf, sebagaimana datangnya, tanpa membagaimanakan. Tanpa membagaimanakan. Bagaimana matanya Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas informasi yang disampaikan Rasulullah dua. Mata Allah, jari jemari Allah tidak disebutkan jumlahnya, tetapi disebutkan bukan hanya satu jari. Maka ditetapkanlah bagi Allah Azza wa Jalla. Ahlu sunnah menetapkan tanpa membagaimanakan, tanpa membayangkan dan mengkhayalkan. Jari Allah, mata, dan sebagainya yang ditetapkan. Adapun yang tidak ditetapkan, maka ahlu sunnah tidak menetapkan dan juga tidak menafikan.
Maka membatasi, ahlu sunnah membatasi apa yang ada dalam dalil saja. Yang tidak ada maka tidak ditetapkan ataupun dinafikan, didiamkan. Maka Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah, maka kita tetapkan. Itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap dan akidah ahlu sunnah. Ini sikap dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tanpa harus membagaimanakan wajah Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Maka bagaimananya itu Allah yang lebih tahu. Rasulullah juga tidak membagaimanakan atau mengabarkan bagaimananya sifat Allah tersebut. Nih, Allah tidak membagaimanakan. Maka kita ahlu sunnah, dan ini yang telah berjalan, Rasulullah, para sahabat, mereka menetapkan tanpa membagaimanakan wajah Allah, jari Allah, ini mata Allah, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka kita tidak perlu menafikan ataukah menetapkannya. Ini contohnya anggota tubuh yang lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, maka nggak perlu kita kemudian mengkhayalkan kalau ada mata berarti ada yang lainnya, ada telinga, ada ini. Tidak. Ini. Karena Allah berbicara maka ditetapkan anggota tubuh yang digunakan berbicara. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Ini anggota tubuh yang digunakan untuk berbicara. Maka tidaklah ahlu sunnah kemudian menetapkan mulut ataupun menafikannya. Nggak perlu dinafikan dan nggak perlu ditetapkan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Di sini, ketika tidak ada informasi, maka ahlu sunnah menyatakan Allah yang lebih tahu. Ini tidak menetapkan ataupun menafikan. Ini kaidah yang sangat penting. Kaidah yang sangat penting. Sehingga nggak ada informasi, wallahu a'lam. Ada informasi, sahih, informasinya ditetapkan tanpa membagaimanakan. Tanpa membagaimanakan. Sebenarnya selesai kalau seandainya kita itu mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dengan apa yang telah dijalani para salafus saleh radhiyallahu anhum, yang mereka yakini, selesai. Tetapi ahlul kalam, mereka menggunakan kaidah filsafat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilmu kalam. Maka mereka berselisih dalam menetapkan atau menafikan, karena mereka berpegang kepada kaidah akal. Yang dalam ilmu filsafat atau ilmu kalam ini dijadikan sebagai sumber hukum, sumber keyakinan. Ini waliyadzubillah. Ketika hasil akal itu dijadikan sebagai sumber akidah dan akal manusia berbeda-beda, maka muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, Jahmiyah, yang mana mereka berselisih, bahkan saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ketika berbeda hasil akal mereka, hasil akal mereka berbeda-beda. Dan demikianlah, tidak ada hasil akal itu yang paten, senantiasa berubah. Ini senantiasa berubah. Bahkan satu orang bisa jadi dia berubah dalam sehari lebih dari satu kali. Ini pagi dia pendapatnya demikian, sore sudah berbeda lagi. Malam hari bisa berubah. Ini karena manusia, akal manusia tidak sama hasil dari akal, pertimbangan akal. Ini maka ketika diserahkan akidah itu kepada akal, yang terjadi perselisihan yang banyak. Lau kan min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Seandainya itu berasal bukan dari Allah, akan ditemukan perselisihan yang banyak. Nih. Nah, ini sifat dzatiyah sebagian atau kelompok-kelompok yang ada berselisih.
Sebagian ditetapkan apa yang ada dalam Al-Quran, tetapi mereka menetapkan bukan karena ayat Al-Quran, tapi mereka menetapkan apabila sesuai dengan akal. Ketika tidak sesuai dengan akal, tidak ditetapkan, dinafikan, ditakwil. Dan mereka berselisih mana yang dinafikan, mana yang ditetapkan. Nah, ada sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah, yang mempunyai karakter fi'liyah, fi'il, perbuatan, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kapan Allah kehendaki Allah lakukan, dan kapan Allah kehendaki Allah tidak melakukannya. Akan tetapi Allah Maha Kuasa untuk melakukan sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla ini. Seperti Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ini berita dari Rasulullah SAW. Berita dari Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Dan ketika itu berita dari Rasulullah, maka itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya, karena itu adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Allah murka. Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat murka Allah Azza wa Jalla. Rasulullah juga menyebutkan qad ghadibal yaum, ghadiba rabbi al-yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu walam yaghdab ba'dahu mislah. Allah Subhanahu wa taala, Rabbku hari ini. Rasulullah mengabarkan nanti Allah pada saat manusia di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, pada saat itu Allah akan murka. Kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan murka lagi setelahnya. Jadi puncak kemurkaan Allah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan di dalam kubur. Ini sifat ghadab. Allah menyebutkan dirinya mempunyai sifat marah melalui Rasulnya SAW dalam hadis. Karena Rasulullah menyampaikan dari Allah, maka ahlu sunnah menetapkannya. Ahlu sunnah menetapkan sifat marah, sifat turun, dan sebagainya. Ini sifat-sifat ini semuanya yang ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah, maka ahlu sunnah tidak membedakan apakah itu berkaitan dengan perbuatan Allah, dengan zat Allah, maknawiyah ataukah khobariyah, berita, apapun yang itu adalah berkaitan dengan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah, maka ahlu sunnah menetapkannya tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwilkan kepada makna yang berbeda yang lain, memalingkan dari makna yang hakiki. Nah, pembagian inilah yang mereka membagi untuk menolak sebagian darinya, tetapi ahlu sunnah menetapkan semuanya. Nah, hadis yang ke-31 ini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahul khalqa." Ini bab menetapkan sifat fi'liyah Allah, perbuatan Allah. Dan ini banyak diantaranya disebutkan di sini, yaitu Rasulullah bersabda ketika Allah menciptakan makhluk, ketika. Jadi Maha Pencipta, sifat Maha Pencipta Allah ini mempunyai makna zatiyah, artinya Allah Maha Pencipta. Tidak terlepas sifat ini dari Allah Azza wa Jalla. Ini sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yaitu bahwa Allah Maha Pencipta. Keberadaan Allah sebagai Maha Pencipta itu bersamaan dengan zat-Nya, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Akan tetapi sifat ini juga terkait dengan perbuatan Allah. Kapan Allah menciptakan? Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah menciptakan? Maka itu atau apa yang Allah ciptakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Terkait dengan waktu. Ada waktu. Maka ini yang disebutkan sebagai sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla.
Ini. Maka di sisi Allah kitabnya ini, Allah mengatakan, Allah berfirman fi kitabihi, dalam kitabnya, Allah menulis, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, mengalahkan kemarahan Allah azza wa jalla. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang insyaallah akan kita bahas dalam kajian mendatang. Lebih detail dan lebih rinci kaidah yang bisa diambil dari hadis ini, insyaallah taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.